Hai semua, jumpa lagi bareng aku di channel Sahams Media. Jadi pada video kali ini aku mau membahas gimana caranya untuk membeli saham US menggunakan aplikasi GoTrade ya. Nah, sebelumnya saya sudah bikin tutorial cara membeli saham US itu menggunakan aplikasi Peluang. Nah, bagi teman-teman yang pengen nonton video tutorialnya, nanti aku kasih link videonya di deskripsi. Kenapa harus saham US sih ya? Karena di sini ada banyak emiten dengan produknya yang sudah mendunia. Contohnya pada bagian sektor teknologi nih, kayak Apple, Microsoft, Google, dan juga lainnya. Sebelum kita bisa membeli saham US di aplikasi GoTrade ini, tentunya kita harus memiliki akun GoTrade ya. Silakan kamu bisa download aplikasi GoTrade Indonesia di Play Store ataupun Play Store. Terus kamu daftar. Untuk daftarnya gampang lah ya, kayak daftar di aplikasi-aplikasi lainnya. Kamu bisa masukin kayak biodata kamu, kemudian nomor HP, email, dan lainnya. Terus kamu bisa melakukan verifikasi identitas pakai KTP. Nah, setelah punya akunnya, di sini kamu harus top up terlebih dahulu ya, atau deposit. Jadi kamu bisa klik di bagian sini. Lalu di sini kamu bisa pilih deposito GoTrade. Nah, untuk depositnya di sini kamu bisa menggunakan cara bank transfer, ada BNI virtual account, Mandiri virtual account, BRI virtual account, dan juga Dana. Ini secara instan, tapi ada biayanya sebesar 0,55 USD. Nah, setelah top up atau deposit, di sini kamu sudah bisa membeli saham US di aplikasi GoTrade. Di sini kamu bisa buka pada bagian menu explore atau cari di bagian tengah ini. Nah, di sini sudah ada di kategori yang berbeda ya. Sudah ada beberapa kategori. Ini ada yang syariah nih buat temen yang pengen beli saham syariah. Terus ada Warren Buffett buat temen-temen yang pengen ngikutin Warren Buffett. Dan masih ada banyak. Ini ada Tech Giant, kemudian ETF juga ada. Nanti bakalan saya bahas untuk ETF ini. Nah, contohnya kalau misalnya teman-teman pengen membeli saham yang dimiliki Warren Buffett, di sini kamu bisa pilih aja. Nah, di sini ada beberapa saham ya. Contohnya Apple nih, kamu pengen beli Apple, kamu bisa buka aja Apple. Kemudian di sini kamu bisa klik trade ya. Nah, kemudian di sini kamu bisa pilih di bagian pojok kanan atas itu ada buy in share. Itu kamu bisa pilih. Ada buy in dollar, buy in share, dan juga limit. Nah, di sini misalnya kamu pilih yang dolar, itu minimumnya itu $1. Nah, misalnya di sini ya, ini kamu pengen belinya itu cuma $1 aja di saham Apple, jadi kamu masukin $1 seperti ini. Terus kamu bisa klik preview buy. Nah, di sini ada keterangan ada trading fee atau biaya ya sebesar 0,1. Sebenarnya di sini dia itu biayanya 0,3%. Tapi karena dibulatkan jadinya 0,1. Kenapa enggak 0,01 aja ya? Karena kan dia di GoTrade juga menerima dividen sebesar 0,01. Kenapa enggak 0,01 aja? Kenapa harus 0,1? Nah, untuk melanjutkannya di sini kamu bisa swipe ke atas ya. Tapi di sini kalau saya praktekin ya di sini tidak langsung match karena di sini dia belum buka untuk bursanya. Nah, muncul di bagian sini ya, pending order. Di sini kamu bisa batalkan kapan aja. Di sini belum match karena memang belum buka bursanya. Nah, untuk bursa saham AS yaitu bukanya sekitar jam setengah 9 malam sampai jam 4 pagi. Nah, ini misalnya saat batalin ya, cancel order, ya dia bakalan balik ke cash saya ya. Nah, ini dia bakalan balik ke cash. Untuk penjualan juga sama, ini sama mudahnya. Kamu bisa buka di bagian my portfolio ya. Terus di sini kamu bisa di bagian my position. Nah, di sini saya cuma beli ETF syariah aja. Syariah ETF dari Wahid Investment ya. Nah, kalau misalnya kamu pengen jual ya kamu klik trade, terus kamu bisa klik sell. Nah, untuk sellnya sendiri kayaknya memang minimumnya 1 ya. Nah, kita klik review sell. Nah, di sini ada keterangannya untuk trading fee juga. Jadi di sini memang ada biayanya juga. Kalau misalnya teman-teman pengen beli, pengen jual, itu juga ada biayanya, dan biayanya itu juga sama 0,3% atau dibulatkan menjadi 0,1 dolar. Jadi menggunakan aplikasi GoTrade ini ada banyak biaya yang dibebankan ya. Kita beli jual saham itu ada biayanya, terus kita top up dan juga kita penarikan dana itu juga ada biayanya. Bahkan untuk top up dan juga penarikan itu bukan hanya biayanya aja, tapi di sini dia juga mengambil biaya dari penukaran uang mata uang dari rupiah ke dolar. Karena kan ketika kita itu deposit, uang edar kita itu akan langsung dijadikan USD. Nah, pada saat itu GoTrade juga mengambil biayanya.
Kalau nggak salah 0,3% ya. Sedangkan untuk yang penarikan dana itu juga diambil pada penukaran uang itu sebesar 1% kalau nggak salah. Aku bisa buka aja secara langsung untuk informasi fee atau biaya di aplikasi GoTrade. Di bagian menu pojok kanan paling bawah itu ada menu profile. Terus kamu bisa klik di bagian help. Di bagian sini kamu bisa klik di bagian cari artikel. Terus di bagian sini kamu bisa pilih biaya mana ya, saya carikan dulu. Bagian sini teman-teman, dari mana GoTrade menghasilkan uang. Nah ini dia, di sini ada beberapa biaya yang harus teman-teman ketahui. Biaya kecil sebesar 0,3% yang kami terima dari valuta asing dari deposit Anda, dan juga 1% dari penarikan dana. Kemudian ada biaya transaksi kecil sebesar 0,3% per trade atau per transaksi lah ya. Nah, di sini 0,3% itu dibulatkan menjadi 0,1 itu minimumnya. Dan biaya penarikan itu sebesar $2, teman-teman ya. Di sini kamu bisa baca berapakah biaya penarikan. Saat ini biaya penarikan adalah $2. Lumayan besar ya kalau kita hitung ke rupiah, sekitar 30 ribuan. Jadi yang tidak saya suka dari aplikasi GoTrade itu ada banyak biayanya. Tapi yang saya suka di aplikasi GoTrade itu kita juga bisa membeli ETF. Nah ETF ini adalah perpaduan ya, sama halnya kayak perpaduan antara reksadana dan juga saham. Bisa disebut reksadana karena memang di dalamnya itu ada banyak sekali saham yang di hold. Kemudian bisa disebut saham juga karena diperdagangkan di bursa. Mungkin nanti bakalan saya bahas mengenai ETF ini ya di video yang berbeda. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini ya, karena memang sangat mudah untuk membeli saham US ini di aplikasi GoTrade. Kita tinggal daftar aja aplikasi GoTrade, kita verifikasi, kita top up, terus kita langsung beli saham US dengan nominal minimum pembelinya itu cuma $1 aja. Gampang banget lah ya. Nanti saya juga bakalan bahas mengenai ETF karena ETF ini adalah salah satu instrumen investasi yang cukup menarik, dan saya bakalan bahas beberapa ETF yang cukup populer juga ya, yang tidak kamu temukan di aplikasi peluang. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya.